Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 20 Desember 2021 ya. Dan di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diujikan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi, kita ketahui sendiri bahwa ISG hari ini ditutup dengan persentase min 0,83% di harga 6.547 dan ISG sudah menembus area supportnya yang dimana di harga 6590 itu area supportnya dan ditembus ke bawah, dan ISG berpotensi untuk melemah kembali ya di kisaran harga 6.493, dan kalau memang nanti ISG tetap bisa menguat di atas 6493 ya, kurang lebih di area sana, maka ISG menciptakan suatu pola sideways ya. Dan kalau memang nanti resisten ini di break, maka ini bukan pola sideways, melainkan pola triple bottom ya, seperti itu. Jadi kita lihat saja bagaimana pergerakan ISG, tapi kalau saya lihat ini ISG masih dalam cycle sideways terlebih dahulu, yang dimana area supportnya di 6493, dan untuk resistennya di 6677 ya, untuk kondisi ISG. Lanjut, di sini ada beberapa emiten yang perlu kita perhatikan. Ada saham WSKT. Oke, untuk WSKT hari ini ditutup di harga 740 dengan persentase min 1,99%. Dan juga teman-teman yang memiliki WSKT juga perlu perhatikan beberapa area titik support ya. Supportnya di 730 ya, 730 hingga 715, kurang lebihnya di area sana ya. Sebentar, saya hapus dulu. Ya, 715 hingga 730 itu merupakan area supportnya dari saham WSKT, dan untuk resistennya sementara berada di harga 800, dan kalau memang nanti 800 itu bisa ditembus, kemungkinan akan naik lagi di kisaran harga 855, dan selanjutnya bisa berpulang lagi naik kembali di 950, selanjutnya di 1040. Ya, teman-teman lihat saja, kalau teman-teman sudah punya WSKT, lihat saja titik utamanya di 715 hingga 730. Sebenarnya kalau yang mau averaging down, bisa averaging down di kisaran harga sini ya. Ini juga aku timing juga karena konstruksi sedang turun ya, kalau mau beli lagi di sini bisa ya. Tapi harus siap terima resiko, karena kalau memang nanti 715 hingga 730 ini ditembus, kemungkinan besar akan turun lagi ya. Kalau memang nanti tembus ke bawah, WSKT bisa berpeluang untuk turun kembali ya. Jadi kalau menurut saya yang mau averaging down bisa di area sini, dan kalau mau cut loss bisa tunggu saja ketika closing sudah di bawah 715 ya, seperti itu untuk WSKT. Lanjut, di sini ada saham BBB. BBB hari ini ditutup di harga 2.630 ya. Dan kalau kita lihat tadi highest-nya di kisaran harga 2.900, tapi close-nya ditutup melemah kembali di harga 2.630 dengan persentase min 2,59%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi untuk BBB sendiri, ya, coba kita lihat di sini ya, saya pakai net ya, ada SQ, PD, dan CC yang akumulasi. Top sellernya ada MG, BK, dan AK ya. Jadi teman-teman perhatikan saja, hari ini MG net sell 74 miliar ya di kisaran harga 2.800. Oke, jadi untuk BBB sudah kita ketahui mana siapa yang akumulasi dan distribusi.
Dan kalau saya lihat ada beberapa titik area support ya, kalau kita lihat secara teknikal, supportnya di 2580 dan untuk resistennya di 2720 ya. Itu sekilas dulu ya, jangan banyak-banyak. Jadi teman-teman perhatikan saja titik pentingnya di area mana saja ya. Oke. Perhatikan saja titik pentingnya. Oke ya. Jadi bisa diperhatikan support dan resisten. Lanjut di sini ada saham PTPP. Oke, untuk PTPP hari ini ditutup di harga 985 dengan persentase min 2,48%. Seperti yang kita ketahui, IHSG hari ini juga ambruk dan konstruksi juga ikut turun ya. Dan menurut saya PTPP kan sudah menembus garis support ini ya. Support ini yang dimana sebenarnya PTPP perlu ditahan ya, perlu untuk menguat kembali, kurang lebihnya di atas garis hitam ini. Tapi kenyataannya nggak berhasil dan malah melemah. Dan kalau saya lihat, mengingat kondisi IHSG sendiri sideways, ya. Ini PTPP ada area support lagi di kisaran harga 945. Oke. Ya, di kisaran harga 945. Dan sebenarnya sudah saya ingatkan bahwa PTPP ada area support juga di 1035 dan ini sudah ditembus. Ya, kalau mau di cut loss sebenarnya ya kapan hari juga sudah di cut loss, tapi kalau memang belum ya it's okay, kita coba pecahkan masalah. Ini ada area support lagi di 945, mau nggak mau teman-teman harus berani untuk averaging down ya di kisaran sana. Bagi yang sudah punya bisa averaging down di area sana. Oke. Nanti target stop loss-nya ya. Ketika harganya harga PTPP break di bawah 900 ya atau 905 di kisaran sana, teman-teman bisa baru cut loss ya. Jadi tunggu saja timingnya ya. Kalau di bawah 900 baru boleh cut loss, tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 900 boleh di hold. Karena kenapa? Kalau PTPP di bawah 900 maka berpotensi untuk lanjut turun lagi ke 830. Oke, sementara ada beberapa area support dan resisten yang sudah saya tentukan. Jadi ya, saya juga berharap bahwa ini juga bisa naik ya. Ada beberapa 3 area support dan 4 area resisten yang sudah saya buatkan. Ya, bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BVIC. Untuk BVIC hari ini ditutup di harga 212 dengan persentase min 6,19% ya. Dan memang closing BVIC sendiri ditutup dengan posisi auto reject bawah, tapi masih bisa bertahan di atas MA34 dan MA21 ya untuk BVIC. Ini juga ada sempat pen kecil ya, penan kecil, lalu naik kembali dan sudah beberapa hari melemah. Kalau kita coba lihat BVIC ya untuk akumulasi dan distribusinya, kita lihat siapa saja. Ya, untuk BVIC yang akum ada CC, DR, dan XC, di istri ada YP, YU, dan RF. Oke, di sini CC yang paling banyak akum, tapi yang distribusi juga ada YP. Ya, hari ini dia yang akum dan distri. Sementara untuk BVIC ada area supportnya juga ya. Ini pertama supportnya di 196. Ya, 196. Untuk resistennya di 222 ya. 222. Next supportnya di 182. Selanjutnya di 236. 274. Oke. Jadi bisa di screenshot untuk BVIC, tapi perlu diperhatikan juga ini sudah ada push area support dan perlu lebih berhati-hati dan lebih jeli ya dalam melihat support dan resistennya. Oke, lanjut di sini ada saham ISSP. ISSP hari ini ditutup di harga 414 dengan persentase plus 0,98%. Dan memang untuk ISSP ini kalau saya lihat membentuk suatu pola pendant ya seperti itu. Dan ini juga sebenarnya sudah break pada tanggal 13 Desember ya kalau saya lihat sekilas. Untuk ISSP juga ada area supportnya ya. Supportnya di 402 ya di kisaran sana. Untuk area resistennya
bisa diperhatikan di kisaran harga 446 itu untuk resistennya. Kalau memang nanti resisten 446 ditembus, kemungkinan besar akan bisa lanjut naik lagi ya di kisaran harga 470. Jadi perhatikan saja sudah ada satu support dan dua resisten. Kalau kita lihat yang akumulasi sendiri untuk ISSB ya, coba kita lihat. Untuk ISSB, PD, CC, dan KK ya yang akumulasi dan distribusinya ada AI, YP, dan YB. Dan kalau kita lihat tadi PD akumulasi dengan jumlah 696 juta dengan rata-rata harga 415 ya, ini netnya, dan juga ada AI yang distribusi di harga rata-rata 413. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan saja ada area supportnya di 402, ini titik pentingnya kalau teman-teman sudah punya ISSB. Oke, lanjut di sini ada saham IPPE. Ya, untuk IPPE karena juga baru IPO, kalau kita bahas secara teknikal juga nggak bisa ketemu juga area support dan resistannya ya. Baru IPO mulai dari tanggal 9 Desember, jadi sangat baru sekali. Kalau kita menggunakan teknikal, perlu 40 hari lebih untuk bisa mencari data yang lebih akurat ya, seperti itu. Tapi kita coba bantu saja menggunakan Banarmologi. Tadi ada saham IPPE ya, yang baru IPO. Hari ini KK ya, KK yang akumulasi kurang lebihnya harga rata-ratanya di 173 dan yang distribusi ada YP, rata-rata harganya di 174. Jadi kalau teman-teman sudah punya harga rata-rata di bawah 173, ya sebenarnya boleh di-hold saja karena mereka juga masih punya barang ya, kurang lebihnya 362 juta, yaitu netnya hari ini. Jadi perhatikan saja harga rata-ratanya di mana, tapi ini harga rata-ratanya di harga auto reject bawah. Oke. Jadi lebih berhati-hati ya dalam mengambil keputusan. Lanjut di sini ada saham Yellow. Ya, untuk Yellow hari ini ditutup di harga 149 dengan persentase min 9,10%. Dan memang untuk Yellow ini closingnya tepat di area support ya, kurang lebihnya memang di area sana, sebenarnya di 150-an. Tapi kita juga masih bisa toleransi ya, masih bisa ditoleransi. Dan kalau memang nanti Yellow nggak berhasil menguat dan malah melemah kembali, ada area support lagi di kisaran harga 138 ya. Itu area supportnya di 138 untuk Yellow ini ya. Tapi kalau memang berhasil menguat, kemungkinan besar akan menguat di kisaran harga 155 dan selanjutnya di 173. Oke, itu ada area support dan resisten yang sudah saya bantu untuk buatkan ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini untuk Yellow ya, sebentar. Kita lihat Yellow yang akum ada XC, KK, dan XA, di sini ada PD, SQ, dan YB. Harga rata-rata di 152. Untuk XC yang akumulasi dan yang distribusi ada PD dengan harga rata-rata 150. Oke. Jadi untuk Yellow demikian. Lanjut di sini ada saham Tepik. Tepik hari ini ditutup di harga 3.090 dengan persentase 0,0% ya untuk Tepik, dan ini juga sudah mulai OTW naik. Juga masih bisa bertahan di atas MA34 dan 21 ya kalau saya lihat. Kita juga bisa tentukan area support dan resisten menggunakan Fibonacci. Oke. Untuk Tepik ya teman-teman perhatikan di sini. Tepik ada area support di 3090 yang dimana harga closing hari ini kalau memang nanti melemah ya, harganya turun, nggak berhasil menguat ya, ada support lagi di harga 3000. Tapi kalau memang berhasil menguat, ada resisten di 3170 dan selanjutnya di 3290. Itu sekilas mengenai support dan resisten dari Tepik, dan juga teman-teman bisa screenshot kalau memang yang perlu ya. Tapi so far Tepik masih bisa menguat kembali kalau saya lihat karena ratanya masih bagus dan masih uptrend. Oke. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Tekim ya. Tekim hari ini ditutup di harga 7250 dengan persentase min 0,34%. Oke. Jadi ini juga sudah turun ya cukup lama sekali.
Kita juga bisa cari area support dan resistennya ya. Coba saya bantu untuk carikan. Support terakhir ya, support base-nya di 6.400. Selanjutnya ada lagi di kisaran harga 7.075. Dan untuk resistennya di 7.625. Kalau memang berhasil menguat dan naik ya, ada resisten lagi di kisaran harga 8.450. Oke. Oke ya, 7250 ini juga merupakan arah support. Jadi perhatikan saja ya, kalau memang nanti 7250 ini di break ya, kemungkinan akan turun lagi ke 7075. Tapi kalau memang berhasil menguat ya akan naik lagi ke 7625. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan saja, so far Pepkim masih dalam kategori downtrend ya, seperti itu. Jadi bisa lebih berhati-hati dan diperhatikan lagi. Oke. Lanjut, di sini ada saham IATA. IATA hari ini ditutup di harga 67 dengan persentase min 5,63%. Dan hari ini juga ditutup dengan persentase negatif ya, seperti itu. Kita coba cek untuk broker summary-nya dari IATA ini. Untuk IATA, oke. Hari ini yang paling banyak akum ada YP 703 juta dengan harga rata-rata 68, yang distribusi ada NI 540 jutaan dengan harga rata-rata juga 68,8. Perhatikan saja, ini YP akumulasi masih punya barang ya, masih punya barang dengan harga rata-rata 68 dan hari ini ditutup di harga 67. Ya, so far ini IATA kalau saya lihat masih bergerak naik ya. Tapi hari ini juga di break sih ya, hari ini juga di break. Ya, teman-teman kalau lihat saja besok kalau memang masih merah ya teman-teman bisa stop loss, tapi kalau memang besok bisa menguat kurang lebihnya di atas harga 72 boleh di hold, oke. Sekilas untuk IATA, lanjut di sini ada saham UVCR. UVCR hari ini ditutup di harga 418 dengan persentase plus 5,56%. Dan kalau kita lihat di sini untuk UVCR ya, kita lihat di sini. Oke, untuk UVCR yang akumulasi ada OD, BK, dan YP. Distri ada NI, XC, dan LG. Ya. Untuk OD yang akumulasi ya, ini juga punya barang 630 juta, kurang lebih rata-rata harganya di 416. Dan yang distribusi ada NI dengan harga rata-rata juga 416,5. Kurang lebihnya 500 juta ya hari ini ya net sale-nya. Untuk UVCR juga masih ingin bertahan untuk naik kembali karena ini juga sudah mulai melemah, arah downtrend-nya juga sudah mulai melemah, dan ini saya sudah lihat sudah mulai membuat higher low ya, seperti itu. Targetnya untuk UVCR, kalau memang UVCR berhasil break di harga area 430, boleh dibeli lagi ya. Bisa beli di breakout atau juga bisa dijadikan area taking profit ya, seperti itu ya. Harga 430 itu area resistennya. Untuk area supportnya di kisaran harga 386 ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan lagi untuk UVCR. Lanjut, di sini ada saham mesin. Mesin hari ini ditutup di harga 1.325 dengan persentase min 6,69%. Oke. Dan sebentar. Ya. Untuk mesin hari ini ditutup atau dicek bawah. Kalau kita lihat siapa saja yang distribusi ya. Distribusi ada BK ya. Asing paling banyak distribusi, kurang lebihnya 2 miliar. Di kisaran harga rata-rata 1347, tapi juga ada yang akumulasi. Ada EP, kurang lebihnya 3,7 miliar, di kisaran harga rata-rata 1361. Ya, jadi masih punya barang di kisaran harga 1361. Tadi ada kode broker apa ya? Kode broker EP ya, tadi masih punya barang. Cukup banyak sih kalau saya bilang ya, cukup banyak. Dan untuk resistennya juga di 1435 untuk mesin ya. Tapi ya kalau seperti ini kejadiannya ya teman-teman perhatikan saja broker summary-nya ya. Mereka masih punya barang di harga rata-rata berapa. Dan kalau memang besok mesin masih melemah ya teman-teman bisa stop loss atau jual terlebih dahulu ya, barangnya dijual terlebih dahulu karena
nggak seberapa bagus kalau memang mau di hold saham seperti ini. Oke, karena juga sudah naik tinggi dan memang perlu dibawa turun terlebih dahulu. Sekilas untuk mesin, kita lanjut lagi. Di sini ada saham SMGR. Oke, untuk SMGR ya, ini sedikit mengecewakan ya kalau saya lihat ya, karena ini sudah cukup lama sekali ini turun ya, downtrend. Ini garis biru dan garis merah ini merupakan EMA 34 dan 21. Dan SMGR juga dibanting turun ya, dibanting turun, menembus area support di area sini. Oke. Lalu di mana SMGR akan turun kembali, kita coba gunakan Fibonacci retracement ya, seperti itu. Oke, ini ada SMGR ya. SMGR ada area support lagi nih di kisaran harga 7175 ya. Jadi the next supportnya dari SMGR. Tapi kalau memang nanti 7175 ini masih bisa ditembus dan nggak berhasil menguat ya, kemungkinan besar SMGR akan turun lagi nih di kisaran harga 6.525 ya. Jadi teman-teman juga harus lebih diperhatikan. Ini juga sudah dekat di area supportnya ya, di kisaran harga 7175 seperti itu. Kalau teman-teman mau beli di area support ya juga bisa sih, nanti kemungkinan besar juga ada pullback lagi ya. Nanti ada pullback lagi di kisaran harga sini ya, 8 ribuan. Kemungkinan besar ada pullback di arah sana. Yang mau beli di area support sebenarnya juga bisa. Kalau kita tarik garis berapa persen nih? Ya 11% ya. Jadi yang mau memanfaatkan pullback juga bisa. Oke, sekilas untuk SMGR. Ya, kalau kita lihat tadi resisten juga ada sih di sini. Resistennya di 7.900. Kemungkinan ada pullback di area sana. Lanjut ya, di sini ada saham MPPA. MPPA hari ini, oke, saya bersihkan terlebih dahulu. MPPA hari ini ditutup di harga 466 dengan persentase plus 0,87%. Oke. Dan juga ada beberapa area support dan resisten yang perlu teman-teman perhatikan. 452 ya, atau 446 di kisaran sana. Ya, kurang lebih di area sana ya, jadi teman-teman bisa diperhatikan lah. Oke, coba saya bantu untuk carikan area support dan resistennya, dan teman-teman juga bisa diperhatikan, ya, bisa memperhatikan ya. Oke, saya sediakan satu support terlebih dahulu, tapi juga ada 4 resisten. Sebenarnya MPPA ini sedang dalam fase downtrend, tapi kalau memang nanti bisa membuat perlawanan di kisaran harga 446 ini juga pertanda bagus. Dan ya, semoga saja juga bisa menguat kembali. Ini area supportnya di 446. Kalau memang nanti MPPA berhasil mantul di kisaran harga 446, maka MPPA berpotensi untuk naik kembali ya. Resistennya di 488. Kalau memang nanti 488 di break, kemungkinan akan naik lagi di kisaran harga 550 ya. Jadi perhatikan saja area support dan resistennya di mana. Sudah saya sediakan 4 resisten dan area satu support yang cukup penting di sini harga 446 ya. Kalau memang nanti 446 ini ditembus ya, kemungkinan teman-teman perlu di stop loss terlebih dahulu dan ganti ke saham lainnya. Oke. Lanjut, di sini ada saham Jaya. Oke, untuk Jaya kalau kita lihat hari ini closing di harga 204 dengan persentase min 0,97%. Hari ini juga volume cukup kecil tapi masih bisa bertahan di atas SMA 34 dan 21. Kita coba cari siapa yang akumulasi dan distribusi dari saham Jaya ini. BK paling banyak akumulasi ya, dengan harga rata-rata 206. Kurang lebih di harga average-nya di 206. Value-nya 528 juta. Yang distribusi ada XA ya 987 juta dengan harga rata-rata 205. Tapi BK ini juga akumulasi ya, harga rata-ratanya di 206. Dan kalau kita lihat dari ini ya, kurang lebihnya memang di harga rata-ratanya BK ya, closingnya. Dan bagi teman-teman juga yang sudah punya, sebenarnya ya perhatikan saja. Ini ada area support ya di kisaran harga 198 itu merupakan area support dari saham Jaya. Dan untuk area resistennya di kisaran harga 216. Kalau memang nanti 216 itu di break ke atas ya,
kemungkinan besar akan lanjut naik lagi di kisaran harga 228. Oke, jadi sekian untuk Jaya. Kita lanjut lagi di sini ada saham RUIS. Oke, untuk saham RUIS ini ya RUIS ya, ini juga ada area support yang perlu teman-teman perhatikan dan ini jelas sekali ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada area support di kisaran harga 200 ya. 200. Jadi kalau yang mau beli ini sebenarnya yang mau main sideways bisa ya. Yang mau main sideways bisa. Oke, saya bantu untuk carikan area support dan resisten kritikalnya terlebih dahulu. Untuk RUIS, kalau teman-temannya sudah punya dan yang belum punya, bisa beli di kisaran harga 200, yang dimana tadi sempat harga terendahnya tepat di harga 200 dan closing-nya berhasil menguat kembali di harga 208. Ya, yang mau beli RUIS bisa beli di harga 200, dan yang mau taking profit yang sudah punya RUIS ya, ada area resisten di kisaran harga 214 hingga 218. Ini merupakan area resisten. Kita juga bisa kasih kotak ya di sini. Ini area resistennya. Jadi yang mau taking profit bisa di area sini. Kalau memang nanti area ini di break ya, 218 di break, kemungkinan akan naik lagi ke 230 ya. Sekilas untuk RUS, kunci utamanya area supportnya di harga 200. Oke, lanjut di sini ada saham BGTG. Oke, untuk BGTG ya, hari ini ditutup di harga 324 dengan persentase min 4,71%. Dan untuk BGTG sendiri, kalau kita lihat ya, yang akumulasi hari ini, oke, yang akumulasi ada MG ya, MG akumulasi kurang lebihnya harga rata-ratanya 322, dan ini barang MG cukup banyak ya, 19 miliar, cukup besar ya, dan cukup colok. Dan yang distribusi ada AK, kurang lebihnya distribusi 9,6 miliar dengan harga rata-rata 322. Ya, jadi sekarang lebih ke pintar-pintaran. Kalau teman-teman punya average BGTG ya, ini sebenarnya BGTG berada di area supportnya ya teman-teman ya. BGTG ini sedang berada di area supportnya, kurang lebih di 318 hingga 320-an. Jadi kisaran sana. Sebenarnya ini merupakan area support dari BGTG. Tapi kalau memang nanti 320 ini di break ya teman-teman, ya bisa perhatikan lagi the next supportnya berada di harga 306 ya, seperti itu. Ya, di harga 306 untuk BGTG. Jadi bisa diperhatikan saja. Namun untuk area resistennya di sini ya. Resistennya di 340 ya untuk BGTG. Sekian untuk BGTG, kita lanjut lagi di sini ada saham ADMR. Oke, ADMR enggak ada, kita lanjut lagi di sini ada saham ADI. Oke, untuk ADHI ya, hari ini ditutup di harga 925 dengan persentase min 5,61%. Oke, ADI sendiri hari ini melemah dikarenakan juga kondisi IHSG. Dan bagi teman-teman yang memiliki ADI bisa diperhatikan ya, kalau memang besok ADI ya, kalau memang besok ADI closingnya di bawah harga 960 ya, di kisaran sana ya teman-teman bisa lepas terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa lepas terlebih dahulu. Jadi untuk menghindari kerugian semakin membengkak ya teman-teman bisa lepas terlebih dahulu, karena juga ADI ini ya mengingat kondisi IHSG kembali ya. Banyak saham yang market cap-nya besar sedang dalam fase downtrend dan di bawah EMA 34 dan 21. Ya. EMA 34 dan 21. Kalau memang besok tadi close-nya tetap di bawah 960 ya, kemungkinan besar akan turun lagi ya di area support sini. Sebentar saya coba carikan beberapa titik kritikalnya ya. Ya, di sini. 870. Ya, ini the next support-nya sih kalau saya bilang ya. Jadi perhatikan saja ya. Ini juga sedikit gawat sebenarnya, sedikit gawat karena juga sudah menembus area support pentingnya.
Tapi kalau memang besok berhasil naik kembali dan masuk ke area resistennya sini, ya itu oke, kita mau hold saja nggak ada masalah. Tapi kalau memang besok ada di bawah 960, ya kerugian sebesar apapun yang kita dapati, kita perlu stop loss terlebih dahulu ya. Kita ingat, kita perlu stop loss terlebih dahulu, jangan terlalu dipaksakan. Mungkin mau dijual setengah dulu boleh, dijual 75% boleh, ya dijual sebagian juga boleh. Ya diatur sendiri untuk money manajemennya, tapi kita juga perlu buang barang terlebih dahulu untuk ADI ini ya. Kalau memang besok di bawah 960. Tapi kalau memang besok bisa bertahan di atas 960, boleh di hold ya untuk ADI. Lanjut, di sini ada saham ILS. Oke, untuk ILS hari ini ditutup di harga 312 dengan persentase plus 4,0%. Karena ILS sendiri juga masih bisa bertahan di atas MA9, MA34 dan 21 ya, sorry. MA34 dan 21, namun volume hari ini sudah mulai dari tanggal 16 Desember, 17, dan 20 Desember. Oke, kita kembali lagi tadi mulai dari tanggal 16 hingga 20 Desember ya, itu volumenya sudah cukup kecil ya. Cukup kecil, lalu ada beberapa hari juga yang naik signifikan volumenya. Tapi kita coba flashback ya, ini mulai dari tanggal 14 Desember ya. Kita coba lihat broker summary-nya. Oke, kita tarik dulu dari tanggal 14 Desember. Ini untuk YLS, oke. Untuk YLS mulai dari tanggal 14 Desember, show. XC ini masih punya barang ya, sebenarnya sedikit ya, 1,2 miliar dengan harga rata-rata 324. Dan juga ada YP yang distribusi, kurang lebihnya 322 untuk average-nya, dengan total minus 4,4 miliar ya distribusinya. Sementara XC mulai dari tanggal 14 hingga 20, ini masih punya barang 1,2 M, kurang lebihnya di harga 324 ya. Kita coba lihat sendiri. Dan hari ini ditutup di harga 312. Jadi sebenarnya XC masih punya barang di atas harga closing hari ini. Kalau teman-teman yang mau beli, ya bisa dijadikan suatu bahan pertimbangan ya, atau alasan kenapa teman-teman juga bisa entry. Tapi jangan dilihat dari sisi itu saja. Saran saya kalau teman-teman mau masuk, ya tunggu saja ketika ada volume yang besar, teman-teman bisa masuk di saham ILS. Oke, lanjut di sini ada saham Toys. Oke, untuk Toys hari ini ditutup di harga 256 dengan persentase min 5,19%. Dan kalau kita lihat ya, di sini stokastiknya juga sudah mulai crossing ya, sudah mulai crossing dari atas ke bawah, dan juga sedang dead cross seperti itu. Oke, untuk Toys ya, ini kita coba cek broker summary-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sebentar, kita coba cek terlebih dahulu untuk Toys. Oke. Untuk Toys yang akumulasi, hari ini ada CC ya, kurang lebihnya 3 miliar dengan harga rata-rata 277, dan yang distribusi ada YP ya, kurang lebih harga rata-ratanya di 282 sebesar 5,7 miliar. Jadi memang CC ini cukup banyak ya, cukup banyak akumulasi. Ya perhatikan saja netnya 3 miliar dengan harga rata-rata 277. Kalau teman-teman juga sudah punya Toys kurang lebihnya di harga closing hari ini ya, kalau mau di hold nggak ada masalah sih kalau menurut saya ya. Kalau saya lihat berdasarkan data pada tanggal 20 Desember ya, saya belum cek. Kalau kita hitung dari sebelumnya mungkin dia sudah punya barang atau sudah tukar barang, saya belum tahu. Tapi kalau kita lihat dari data hari ini ya, rata-rata harganya masih di atas ya, dan closing hari ini juga di bawah. Jadi yang mau beli sebenarnya juga bisa sih untuk Toys ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham INKP. Oke, untuk INKP ya, hari ini ditutup di harga 7.650 dengan persentase min 3,16%. Oke. Kita coba tarik sinar terlebih dahulu ya. 1,
Ya ini termasuk fan principal ya. Fan principal. Oke. Untuk NKP ada area support di kisaran harga 7.550 dan untuk resistnya di 8.000. Ya, sebenarnya kalau kita yang memiliki NKP ya, kita perlu berharap besar bahwa NKP perlu menembus area 8.000 terlebih dahulu. Ketika area 8.000 ini ditembus ya, kita sudah dalam zona aman. Tapi kalau NKP masih saja ranging di bawah harga 8.000, ya kita harus lebih berhati-hati karena ketika INKP masih di bawah harga 8.000, maka kan berpotensi untuk lanjut lagi turun ke the next supportnya. Kurang lebih di harga 7550. Ya. Apalagi kalau memang nanti 7550 itu di break, ya kemungkinan akan lanjut turun lagi ke 7325. Jadi itu suatu rangkaian yang perlu teman-teman juga perhatikan. Kunci utamanya di area support sebenarnya ya, di 7550 dan resistnya di 8.000. Ya kita berharap saja bahwa NKP bisa masuk lagi di area 8.000-an. Ya itu harapan kita sebagai investor di NKP. Ya so far itu dulu untuk NKP. Lanjut di sini ada saham SAMI. Oke, untuk SAMI hari ini ditutup di harga 426 dengan persentase min 1,39% ya, seperti itu. SAMI hari ini ditutup di harga 426 ya, saya ulangi, SAMI ditutup di harga 426 dengan persentase min 1,39% dan juga SAMI ini kalau saya lihat ini juga sudah ada tanda-tandanya penguatan ya. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 404 ya untuk SAMI ya. Kemungkinan besar berarti bertahan dari reversal ya dari SAMI. Karena kalau SAMI memang berhasil menguat dan menembus area resisten di harga 442, berarti ini pertanda yang cukup baik untuk SAMI, dan kalau teman-teman yang sudah punya bisa di hold saja, nggak ada masalah sih. Ya, nggak ada masalah. Jadi perhatikan saja, dan target kita kalau yang pemilik SAMI ya harus bisa menembus di harga 442 baru bisa diangkat naik kembali ya, seperti itu. So far untuk SAMI kunci utamanya resisten di 442 dan untuk supportnya di 404 ya. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada saham. Oke, ada saham SAMI ya. Kita lanjut di sini ada saham ESIP. Untuk ESIP hari ini ditutup di harga 143 dengan persentase min 6,54%. Jadi juga ESIP ini ditutup dengan posisi auto reject bawah. Setelah kemarin diangkat naik kurang lebihnya plus 27%, tapi hari ini auto reject bawah. Kita coba lihat ya, kemarin juga volumenya cukup besar. Kalau seperti ini kita coba gunakan broker summary saja. Ya. Tadi ada saham ESIP. Ya. PD akumulasi. Ya. Kalau kita tarik garis sih, mulai dari kemarin Jumat ya. YP masih punya barang. Ya, 1,5 miliar. Ini cukup banyak juga. Kurang lebih harga rata-ratanya di 146. DH juga sudah mulai distribusi 987 juta di harga 141. Ya. Ini YP masih punya barang ya. YP masih punya barang 1,5 miliar. Rata-rata harganya di 147 ya, kurang lebihnya di kisaran sana. Dan hari ini memang ditutup di harga 143. Kalau teman-teman sudah punya barang SIP di bawah harga rata-rata para broker tadi, YP 147, boleh di-hold saja ya, karena mau nggak mau kalau YP mau untung ya harus diangkat naik harganya ya, harganya harus diangkat naik terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman sudah punya barang di atas harga YP di atas 147 ya, teman-teman seharusnya bisa dilepas terlebih dahulu ya. Tapi kalau sudah punya barang di bawah 147 ya, kalau menurut saya boleh di-hold saja ya, karena mereka juga masih kesangkut, YP juga masih kesangkut di harga 147. Oke, setidaknya bisa diangkat naik terlebih dahulu mengikuti arah average-nya mereka. Lanjut, di sini ada saham Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.220 ya, dengan persentase min 1,33%.
Oke. Dan untuk Antam sendiri ini sebenarnya sudah berada di area supportnya ya. Ini sudah cukup bagus ya, good price juga kalau yang mau beli. Ya ini sebenarnya cukup bagus sebenarnya. Oke. Ini merupakan area support dari saham Antam. Ya. Area supportnya di kisaran harga 2170 hingga 2210 ya, itu area supportnya. Oke, itu area supportnya. Dan untuk resistnya di 2310. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, kalau bisa dapat harga rata-rata 2170 itu sudah bagus. Ya, kalau memang masih bisa punya harga average di dalam kotak biru ini sudah cukup bagus ya. Sedikit-sedikit kurang lebih di area kotak biru ini juga cukup bagus ya. Kuncinya kalau Antam yang mau beli Antam ya bisa beli di kotak biru, nanti jual di resistennya 2310 dan 2370. Itu kunci dari Antam terlebih dahulu. Seharusnya kalau Antam masih bisa bertahan di atas 2170, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan boleh dipegang ya. Ingat, harga closing, oke, bukan lowest point dan highest point-nya. Lanjut, di sini ada saham kios. Oke, untuk kios ya, hari ini ditutup di harga 560 dengan persentase plus 10,89%. Jadi kios juga ada perlawanan meskipun sudah ditutup dengan posisi yang negatif ya, cukup negatif, dan hari ini membuat suatu perlawanan tepat kurang lebihnya di sekitaran area supportnya ya, di sekitaran area supportnya. Ini area supportnya di kisaran harga 450 sih, ya kurang lebih di area sana, ya kurang lebih di area sana. Namun untuk kios kalau saya bilang sih, ya kita perhatikan lagi. Ini area supportnya di kisaran harga 490 hingga 505. Ini merupakan area support. Kios juga sudah turun cukup dalam ya teman-teman ya. Oke, kita bulatkan saja. Supportnya di 420 hingga 490 hingga 520 ya, sorry. 490 hingga 520 itu merupakan area support dari kios. Kalau memang kios masih bisa bertahan di atas harga sana ya, itu kayak mau jual saja nggak ada masalah karena masih punya potensi untuk lanjut naik lagi ke harga 675. Tapi sebelum 675 ada lagi ya, ada resisten di kisaran harga 590. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan saja, sudah saya sediakan satu area support dan 3 garis resisten. Lanjut, di sini ada saham Nika. Oke, untuk Nika ya, hari ini ditutup di harga 2.300 dengan persentase plus 2,68%. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 2.200 ya untuk Mika, di harga 2.200, dan untuk resistennya di 2.420 ya, 2.420, dan midpointnya di harga 2.300. Oke, midpointnya di 2.300. Oke ya. Jadi untuk Mika bisa diperhatikan saja. Support pertama di 2.300 ya, berhubung closing hari ini di harga 2.300 ya, bisa diperhatikan saja besok menuju di area mana ya, seperti itu. Oke, Mika di 2.300, dan untuk kalau memang besok melemah ya supportnya di 2.200 kembali. Tapi kalau memang berhasil breakout dan menguat kembali, ada area support lagi di kisaran harga 24, ada area resistance lagi di 2420. Jadi untuk Mika bisa diperhatikan saja, sudah ada 2 area support dan 2 area resistance. Oke. Sorry ya kalau memang omongan saya terpatah-patah karena juga ada sedikit kendala di sini ya. Jadi untuk Mika perhatikan saja area supportnya di 2.300 dan 2.200. Oke. Lanjut, di sini ada saham PTBA. Oke, untuk PTBA ya, hari ini ditutup di harga 2650 dengan persentase min 2,93%. Ya. Dan untuk Mika, untuk PTBA sendiri ini sudah membuat pennant ya, teman-teman ya, sudah membuat pennant. Oke. Saya gambarkan terlebih dahulu garisnya. Oke ya. Jadi ini kalau menurut saya PTBA ini masih berpeluang untuk melakukan pullback ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya di kisaran harga 2.500-an ya. Bisa jadi 2.540 atau 2.500
70 ya di kisaran sana, kemungkinan besar akan terjadinya pullback dari saham PTBA ini ya. Bisa jadi ada pullback. Jadi ya teman-teman sudah saya kasih bocoran ya bahwa akan terjadinya pullback. Tapi so far kalau memang terjadinya pullback nanti ujung-ujungnya bisa jadi harganya akan tetap naik ya. Harganya akan tetap bullish dan bisa di hold ya seperti itu. Oke, kalau memang nanti terjadinya pullback ya kurang lebih di kisaran harga 2580 hingga 2560 ya. Hingga 2540. Itu pullback-nya. Dan untuk resistnya di 2670. Jadi teman-teman perhatikan saja bahwa PTB ini juga termasuk dalam pola pennant yang dimana bullish. Jadi bisa dipertahankan ya seperti itu. Lanjut, di sini ada saham Friend. Oke, untuk saham Friend hari ini ditutup di harga 85 dan kalau kita lihat koreksi dengan persentase min 3,41% juga ya. Kita lihat ya di sini ya. Oke, untuk Friend ya. Oke. Ada area support di kisaran harga 84, itu area support. Tapi kalau memang nanti 84 di break ya, kita masih bisa bertoleransi. Batas toleransi kita di 81. Kalau memang nanti 81 ini di break, sudah kita bisa buang terlebih dahulu. Jadi jangan di hold terlebih dahulu ya. Sementara jangan di hold terlebih dahulu. Jadi kita bisa lepas terlebih dahulu ya. Jadi kuncinya di dalam 81 dan 84. Oke. Itu area supportnya, tapi kalau memang Friend masih bisa bertahan di atas 81 dan 84, it's okay, boleh di hold, karena kalau memang begitu kejadiannya ini juga bisa terjadi ya, bahwa bentar, bisa jadi nanti membuat double bottom ya, seperti itu. Ya, bisa jadi nanti membuat suatu pola double bottom. Ya, ketika mantul nanti di sini targetnya masih di atas ya, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ya, tapi yang paling penting kalau teman-teman masih punya saham Friend, kuncinya 81 dan 84 ya untuk area supportnya. 81 dan 84 nggak boleh ditembus. Itu kuncinya. Oke. Jadi ini main poinnya saja. Kita lanjut, di sini ada saham Wika. Wika hari ini ditutup di harga 1040 dengan persentase plus min 5% ya. Wika min 5% dan juga memang hari ini banyak saham yang berjujuran. Kalau memang besok Wika masih bisa bertahan di atas 1080, maka ini juga pertanda bagus untuk Wika. Tapi kalau memang besok Wika ditutupnya di bawah 1080, ya ini kurang baik ya. Berita kurang baik karena kenapa? Ya, kemungkinan besar Wika bisa jadi turun lagi ya, bisa jadi turun lagi di kisaran harga sini. $980 hingga 1015 ya, itu bisa jadi Wika turun di area sana. Ya, bisa jadi turun di area sana. Kalau memang besok masih closing-nya masih di bawah 1080. Jadi memang betul-betul kita perlu perhatikan bahwa ini juga ada area support ya, 980 hingga 1015 ini merupakan area support. Karena juga support di 1080 ini juga sudah ditembus dan kemungkinan besar kalau memang Wika nggak berhasil menguat ya, Wika akan menuju the next supportnya di kisaran harga 980 hingga 1015. Oke. Jadi ini Wika ya juga sudah turun berhari-hari. Dan ini sebenarnya merupakan pola pennant yang dimana kalau memang nanti area resistance ini di break, maka ini menjadi bullish ya, menjadi bullish pattern seperti itu. Ya. Jadi mungkin sekilas dari saya ya. Kalau teman-teman sudah punya Wika ya, perhatikan saja closing-nya besok di mana. Ya, harus lebih berhati-hati. Sementara kalau memang kita perlu cut loss ya kita cut loss terlebih dahulu karena kondisi IHSG yang sudah saya bahas di pembukaan pertama, IHSG dalam kondisi sideways, oke? Sementara kita perlu cut loss terlebih dahulu kalau memang nggak seperti yang dugaan kita, ya kita perlu cut loss terlebih dahulu ya. Oke, sekian dari saya, semoga saja bermanfaat dan bisa membantu dan memberikan pencerahan bagi teman-teman yang memiliki emiten yang sudah saya bahas di video kali ini. Sekian, terima kasih.